Richard Hamonangan Hutapea, pria kelahiran 3 Februari 1991 ini telah mengenal dunia musik sejak kanak-kanak. Berawal mencoba sebagai penyanyi, kini Richard lebih tertarik memainkan alat musik. Dimulai dengan mempelajari piano dan keyboard, ia kemudian mendalami alat musik saksofon. Mengusung aliran jazz, Richard membentuk grup musik Voyage Quartet di tahun 2011. Kemampuan bermusiknya dapat disaksikan dalam beragam pagelaran jazz tanah air. Antara lain Java Jazz Festival, Indonesian Jazz Festival, dan pagelaran jazz gunung. Tak hanya di atas panggung, Richard juga terlibat dalam pembuatan album beberapa musisi, seperti Monita Tahalea, Syaka Priambudi, Toh Pati, dan menciptakan 2 buah single berkolaborasi dengan DJ Andes. Di penghujung tahun 2014 ini, Richard meluncurkan album instrumental jazz pertamanya. Lalu, seperti apa komposisi dan aransemen yang ia hadirkan dalam album bertajuk Jalan Pertama ini? Jalan Pertama, seperti yang tadi kita udah bilang, ada 10 lagu di sini. Tapi kita makanya pengen tahu lebih lanjut gitu mengenai apa sih sebenarnya Jalan Pertama ini, seperti apa musiknya di dalamnya. Tadi kita udah dengar sedikit. Selamat pagi, ya. Kembali lagi saya selamat pagiin. Tapi penasaran, tadi tuh saya sebenarnya pas lagi kombrek ngeliatin ini gitu. Ini saksofon ini rumit banget. Awal mulanya untuk seorang Richard belajar tuh katanya tahun 2007. Ya, apa sih yang bikin, udah deh gue pengen gitu? Jadi dulu awalnya karena kejenuhan main piano sih. Jadi dulu main piano klasik, jenuh aja harus latihan tiap hari, baca buku klasik gitu, baca not balok. Terus lihat-lihat toko CD gitu, seneng Kenny G, seneng Dave Koz. Terus dengar, wah kayaknya enak juga nih main saksofon gitu kan. Coba cari alat saksofon, dapat beli, udah coba tiup-tiup aja. 2007 berarti sampai 2014 berapa tahun tuh? 7 tahun. 7 tahun jadi satu album. Iseng-iseng aja sih. Tapi untuk dari pertama kali belajar sampai akhirnya Richard ini bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi tadi kan seperti kayak Indra Lesmana, kemudian juga Idang Rashidi juga ya. Monita juga. Itu butuh waktu berapa lama nih? Mungkin maksudnya bisa menginspirasi mereka-mereka yang pengen mulai belajar saksofon sampai akhirnya bisa sukses. Sebenarnya sih dulu Tuhan kasih jalan tuh tahun 2013, 2012 akhir, 2013 awal itu saya diajak sama pemain bass namanya Syaka Priambudi, itu dulu pemain bassnya Monita. Dari situlah kita ketemu Monita, ngobrol, main bareng, manggung bareng. Terus akhirnya kita manggung di tempat Indra Lesmana, itu namanya Red White Lounge waktu itu. Terus kita panggung di situ, perform sama Monita, ada Mas Indra. Mas Indra datang, dia nonton, dia suka. Ngobrol-ngobrol. Siapa yang nggak suka kalau ngeliat ada Monita, benar nggak? Ya nggak? Iya sih, nggak maksudnya. Mas Indra bisa aja. Dia suka sama. Ini Richard yang ngomong. Dia suka sama permainanku ya, dia suka permainan saksofon. Diperjelas. Dia suka permainanku, akhirnya dia coba ajak satu project itu namanya dulu Tribute to Chick Corea. Chick Corea itu pemain jazz Amerika yang sangat bagus banget, jago banget. Waktu itu kita iseng-iseng juga bikin tribute untuk mainin komposisi mereka di cafe itu, di Red White Lounge itu. Jadi Red White Lounge yang menggabungkan kalian berdua gitu. Berarti musiknya bisa dibilang begitu juga sih. Musiknya maksudnya warnanya seperti apa sih Monita sampai bisa juga jatuh hati gitu untuk bekerja sama bersama dengan Richard? Sebenarnya awal mula main sama Richard itu waktu itu kita mau bawain tribute buat Chrisye, almarhum Chrisye, terus kebutuhannya waktu itu main flute. Jadi pertama kali Richard main sama saya sebenarnya main flute. Terus main flute tadi udah enak, begitu dia ganti saksofon, Richard punya tone yang buat aku sih spesial banget tone-nya. Nggak biasa karena tone itu kan ada soul-nya, jadi kelihatan orangnya. Lihat kalian itu begitu jadi soulmate juga gitu. Emang ada hubungan lain selain profesional di musik gitu mungkin? Teman curhat aja sih. Oh, teman curhat. Teman curhat, tapi kalau misalnya di sini nih ya, ada 10 track kan, ada satu yang agak-agak menarik gitu, namanya VV. Apa itu sebenarnya, Richard? VV, oh iya ya. Katanya inisial siapa gitu. VV. Jadi waktu itu saya ketemu seseorang itu bulan Februari, waktu itu main di gereja,
ketemu salah satu jemaat di gereja itu, cewek, wah tertarik, cakep, wah, terus cari tahu siapa namanya, dia dipanggilnya Bi, siapa namanya, terus ada temannya manggil Feby, oh Feby namanya, terus cari tahu di sosial media biasa lah. Feby, saya tahu nih, Feby Febiola. Bukan. Bukan. Lawas ya. Ini teman saya main sinetron atau saya dulu masih jadi aktor gitu. Oke, jadi memang ini curahan hati semua dari Richard. Jadi 10 lagu ini semuanya aransemen sendiri atau gimana? Iya, aransemen sendiri. Nice. Ada mungkin support dari musisi-musisi senior di sini? Ada salah satunya Mas Indra Lesmana, dia tapi nggak main, tapi dia bantu post production, dia bantu mixing mastering untuk finalize albumnya. Oke, dan juga kan kalau kita lihat selama ini sebenarnya Richard selalu tampil instrumental. Melihat musik instrumental ini kan segmented sekali. Kenapa akhirnya memutuskan untuk konsisten ada di sana? Iya, karena saya melihat bahwa masyarakat kita, warga kita, semua itu udah mulai terbuka wawasannya untuk jenis musik. Tidak hanya untuk dangdut, tidak hanya untuk pop Melayu. Kenapa kalau ngomong dangdut matanya ngeliat ke saya? Ini juga doyan, ini dangdut. Jangan diajak-ajak lah ya, dangdut. Terus ada pop, ada rock. Dan saya melihat semuanya udah mulai terbuka untuk jenis musik, terutama yang saya mainkan jazz gitu ya. Dan ditambah lagi ada banyak festival jazz di Indonesia dalam 1 tahun itu ada banyak banget, dan mereka bertahan sekian tahun. Berarti kan ada yang nonton, ada yang sponsor. Berarti ada peluang untuk kami musisi jazz. Nah, kalau saya lama-lama berdiri di sini, kira-kira saya juga akan mampu bertahan loh. Karena ada sebelah terus. Tapi udah, kita akan bingung. Tapi mungkin terakhir, Monita dan juga Richard, ada nggak sih plan ke depan untuk, ini kan baru 1 lagu nih yang kolaborasi, dan di albumnya Monita juga ada 1 lagu gitu. Ada nggak project gitu ke depan untuk benar-benar bikin berdua gitu? Kalau siapa dulu yang jawab? Monita. Kalau project terdekat kecil-kecilan kita baru kemarin impromptu, jadi tanpa rencana gitu kita bikin Christmas medley gitu, tapi cuma buat di SoundCloud. Kalau aku berikutnya mau bikin album kedua dan ada Richard juga di sini. Wow, saling support nih ya teman ini. Wah, keren banget. Tapi pokoknya kita juga mengumumkan terlebih dahulu sebelum melihat penampilan dari mereka berdua yang tentunya sudah tidak sabar lagi kita saksikan. Betul. Ya, jadi pemenangnya kita langsung sudah punya. Jawabannya kan tadi sudah tahu ya, saya kasih tahu tepatnya. Dibocorin. 10 lagu dan yang berhasil untuk memenangkan 3 CD ini. Yang pertama, silakan Nas. Ajeng Aulia. Selamat Ajeng Aulia. Yang kedua ada siapa? Ada Maria. Ini nggak tahu Maria Mercedes atau Maria dari mana nih? Maria Kristalina. Yang ketiga mungkin dibacakan oleh Richard atau Monita. Yang ketiga ada Vania Amelinda. Vania Amelinda dapat 3. Selamat ya. Okay. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung akan mendengarkan lagu ketiga maksud saya. Lagu ketiga ini Someone to Watch. Someone to Watch Over Me. Someone to Watch Over Me. Ini cerita hati juga ya? Iya. Oke, silakan. Silakan.